Siang semuanya. Siang. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Syukur deh kalau begitu. Jadi teman-teman semua, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Semua Pak. Kalau si Yusuf mana? Ada? Yusuf Hadir? Pak. Ada Pak. Besok pulang dulu Pak. Oh, Ya, Pak. Pak. Kalau gitu Bapak absen dulu aja lah. Ahmad Fatansyah ada? Hadir. Alvin? Hadir Pak. Hadir. Fuad? Hadir Pak. Hadir. Lalu kemudian ada Nida? Hadir Pak. Hadir. Kalau Bel? Hadir. Hadir juga. Dan terakhir Najwa? Hadir. Ya. Baik semuanya. Pak, saya belum absen Pak. Oh, Thomas hadir sih. Hadir Pak. Alhamdulillah. Oke, setelah kemarin kita belajar tentang apa itu hikayat, apa itu cerpen, ada yang masih ingat pengertian dari hikayat? Siapa yang mau jawab? Pak. Boleh? Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut Pak. Wah, benar sekali Pak. Lalu apa yang disebut hikayat? Ada yang mau ya? Hikayat adalah cerita yang biasanya mengandung unsur keajaiban, di mana tokohnya memiliki kekuatan sakti dan latarnya biasanya ada di kerajaan. Benar. Keduanya benar. Dari satu sisi, cerpen memang memberikan alur yang bebas, sedangkan hikayat menonjolkan karakteristiknya dengan kekuatan super ataupun keajaiban semacam itu ya. Iya Pak. Jadi itu yang membedakan. Oke, saya kira teman-teman sudah memahami materi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membaca cerpen dan hikayat. Sebelumnya bagikan dulu. Sebentar, sebelumnya kita mau ini dulu, membagikan kelompok dulu menjadi 2 kelompok. Silakan namanya berhitung ataupun AB gitu. Jadi A, B, A, B, A, B, Oke siapa? A, B. B. A. B. Silakan berkumpul ke A ataupun yang B juga berkumpul dengan B. Ini kubu kelompok A, B berarti. Silakan ini coba ya, maaf. Perwakilan what? Baik. Teman-teman kalau berhenti sebentar. Teman-teman semua yang baru saja saya bagikan itu adalah kedua teks cerpen dan hikayat.
nanti tugasnya teman-teman coba bandingkan apa perbedaan yang paling menonjol dari alur hikayat dan cerpen. Silakan dituliskan dalam lembaran kertas ataupun bisa teman-teman langsung presentasikan juga. Baiknya dituliskan saja. Pak, izin bertanya, untuk waktunya berapa menit Pak? 20 menitan cukup kira-kira. Pak. Oke. 20 menit. Silakan dikerjakan dulu. Baca sih. Iya, emang perlu dibaca dulu. Iya Pak. Belum Terus kenapa? Iya. Pak, tahu. Oh iya. Ya Pak, di sini Pak banyak. Ada. Itu sebetulnya di garis apa yang ditandai warna kuning adalah kata kait, kayak misal harta kan itu sebetulnya artinya menandakan bukan nama orang tetapi menandakan waktu yang artinya beberapa saat atau beberapa kemudian setelah berapa lama beberapa yuk coba kalian ke kelasnya mana? Ini kan sebetulnya kajian ini kasih kajian cerpen ini ditulis inspirasinya dari kayak artinya amanah dari cerpen ini serupa dengan kayak tapi beda cerita. Iya boleh dari awal. Yang pertama-tama yang dilakukan boleh tentu juga alurnya. Ini kayak alurnya maju apa gimana? Terus yang cerpen alurnya seperti apa? Dari turunan. Coba alurnya. Makasih Bapak.
Terus nanti kalau ada misalkan ini arusnya banyak mundur, apa yang membuktikan bahwa cerpen ini arusnya mundur tinggal kutip aja satu kalimat misalkan waktu itu kan mendadak. Nah itu yang diambil. Pak, ini bertanya. Jadi kan kita tuh dari segi apa penceritaan itu dari sudut pandang kan sudah berbeda dari sementara di cerpen ini sudut pandang juga sama Pak seperti yang kita lihat. Jadi bagaimana cara kita membuktikan bahwa ya yang membedakan itu apa aja gitu selain dari sudut pandang Pak, ada sudut pandang sudah sama dari kita dan cerpen sama-sama sudut pandang orang ketiga atau Iya. ya. Dari kelompok kali ini kita fokusnya ke alur. Jadi alur aja. Tentunya dulu kalau teks ini alurnya maju ya. Apa yang membuktikan bahwa teks ini alurnya maju? Tinggal gitu aja. Selebihnya tinggal baca dan nanti bisa ditanyakan kalau ada yang sudah dipahami. Bebas ya. Maju ke sini, maju ke
untuk paragraf ini apa yang di kaki yang berawan ini menunjukkan waktu kan di pagi hari. Kemudian pada jam pertama ini menggunakan pada keadaan satunya. Oh, berarti pesawat berpunya Pak. Biasanya kalau penentuan kalau itu per paragraf, karena kalau paragraf satunya yang itu paragraf dua. Oh, beda-beda. Iya beda. Perhatikan aja tanda baca tentang waktu, tanda sekarang. Kalau yang tadi udah udah. Kalau katanya udah dibaca ya di kebayang nggak keseluruhan dari gimana kalau diceritain gimana? Kebayang boleh nanti sekalian juga. Oke semuanya, semuanya udah semua. Sudah Pak. Baik, setelah kita menentukan apa alurnya dari hikayat dan cerpen yang teman-teman kerjakan barusan, silakan untuk memaparkan apa yang diketengahkan dalam segi alur dari hikayat atau cerpen tersebut. Mau kelompok mana dulu nih? Siapa? Kelompok A dulu. Baik, silakan. Mulainya hikayat dulu atau cerpen dulu Pak? Bebas. Udah dari cerpen dulu ya. Cerpen pertama kan oh di depan aja. Di depan aja. Boleh semuanya. Oke. Baik, assalamualaikum teman-teman. Saya di sini mewakili teman-teman saya dalam tadi menganalisis cerpen berjudul Kisah Menuju Masa Depan. Kisah ini menceritakan seorang anak yang memiliki sifat menutup diri gitu dan memiliki nilai yang mungkin bisa disebut kurang gitu, dan juga menjadi perbincangan para guru dan juga teman-temannya. Ada beberapa tokoh utamanya yaitu Nurin tadi sebagai anak yang pendiam, dan juga yang disorot di sini adalah Tazkiyah namanya, orang yang murid kelas 8 juga yang satu kelas dengan Nurin, yang membuat Nurin itu berubah gitu pada akhir kelas 9 menjadi mereka pada akhirnya bisa lulus bersama dengan usaha dan juga cara mendekati dari Tazkiyah, mendekati pribadi Nurin yang cukup tertutup gitu. Sementara untuk alurnya di sini menggunakan alur maju dan mundur. Seperti contohnya ada kata tak terasa setelah 8 tahun lalu, hingga beberapa kali disebutkan juga dituliskan, itu contoh dari alur maju gitu. Sementara untuk alur mundurnya ada beberapa ada satu yang saya kutip kata-kata flashback atau mungkin mundur, yaitu dulu sewaktu kelas 7 memang mereka tidak sekelas. Mungkin itu
yang bisa menjadi bukti kuat bahwa cerpen ini mengandung alur maju dan mundur atau campuran gitu. Selanjutnya hikayat mungkin akan dijelaskan dan juga dipaparkan oleh Rida. Jadi di dalam cerita hikayat ini menceritakan tentang ada seorang saudagar yang sangat kaya ya. Dia menjadi tokoh utama dalam hikayat tersebut. Namanya Khoja Mubarak. Itu saudagar yang sangat kaya raya tapi tidak punya keturunan, tidak punya anak. Lalu dengan usahanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikaruniai sebuah keturunan. Setelah berdoa lalu mengandunglah istrinya sehingga punya anak laki-laki yang bernama Khoja Maimun. Setelah umurnya 5 tahun, Khoja Maimun itu dipondokkan, digurukan ke sebuah pesantren gitu. Dia belajar ilmu agama kepada guru-guru hingga saat usianya berumur 15 tahun dia dijodohkan kepada gadis yang sangat cantik jelita rupanya. Dia juga sama dari keturunan yang kaya raya, namanya Bibi Zainab. Khoja Maimun itu membeli seekor bumbayan jantan. Bumbayan itu kalau di kita tuh bukan kakak tua. Terus juga membeli tiung betina. Tiung itu kalau di kita burung beok yang suka menimbulkan suara. Nah, suatu hari si Khoja Maimun ini merantau, dia untuk berdagang ke laut. Nah, dia pesan ke istrinya kalau misalnya ada suatu masalah atau perkara, kalau bicarakan dengan dua bukunya tadi, dia beli si tiung sama si bayan. Nah, beberapa lama ditinggal suaminya itu si Bibi Zainab ini tertarik dengan anak raja Ajal, dengan pangeran. Tiung betina yang tahu itu salah tuh berusaha menasihati, tapi akhirnya dia malah dilepas sampai mati oleh si Bibi Zainab. Lalu bayan itu kuat itu takut kan, dia takut dilepaskan juga sampai mati. Terus dia mulai memancing si Bibi Zainab dengan sebuah cerita. Nah, jadi si Bibi Zainab itu gak jadi ke selingkuhannya itu, malah mendengarkan cerita si bayan. Nah, jadi setiap malam si bayan itu kan 24 malam si Khoja Maimun pergi, dan itu tiap malamnya selalu menceritakan kisah agar si Bibi Zainab itu gak jadi selingkuh. Ya, seperti itu. Dan di sini dalam hikayat ini alurnya alur maju. Soalnya dalam cerita ini tuntut dalam menceritakannya dari awal sampai akhir gitu. Cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lainnya dan teman-teman yang lainnya. Baik, silakan Kak Ipa. Jadi kalau begitu yang bisa disimpulkan oleh kelompok A itu perbedaan antara cerpen hikayat pada alurnya Bu. Jadi izin menjawab untuk perbedaan yang bisa dibilang sangat jelas dan bisa dilihat itu adalah gaya bahasanya. Di hikayat itu ada kata-kata kayak kata berapa lamanya, upakat lah, apa tah bicara, itu tuh kayak gaya bahasa Melayu dulu. Kalau kayak itu tentang sama itu. Kalau cerpen biasanya pakai bahasa modern, percakapan sehari-hari. Jadi saudara kalian mengatakan beda alur yang membedakan sekali antara alurnya di hikayat dengan alur di cerpen itu seperti apa? Untuk dalam kasus cerpen dan hikayat ini Bu, yang membedakan tuh karena di sini tuh beberapa alurnya tuh loncat-loncat Bu. Jadi tidak runtut. Ya, dari cerpen kisah menuju masa depan ini loncat-loncat alurnya. Jadi ada flashback juga kembali ke masa lalu, ada lagi kembali lagi, lalu loncat lagi ke depan, tidak beruntut seperti yang diceritakan di seperti hikayat gitu, diceritakan secara beruntut gitu dari awal mungkin tadi tokoh pertamanya lahir gitu.
sampai mungkin kejadian ya sampai kejadian. Jadi yang paling jomplang itu ya, boleh apa yang jadi terjadi? bisa disimpulkan bahwa kalau hikayat itu alurnya tetap seperti itu Ya. sistematis, smooth dari awal sampai akhir, sementara cerpen mungkin lebih apa ya, lebih variatif. Luis, luas ya, campuran. Luas karena bisa maju, bisa mundur, kadang-kadang flashback seperti itu. Mungkin di cerpen lain juga atau misalkan di hikayat lain kan yang membedakan itu dari segi sudut pandang Bu, sudut pandang bercerita. Karena umumnya di hikayat itu sudut pandangnya orang ketiga saja, sementara di cerpen banyak gitu, bisa orang pertama, bisa orang ketiga. Tapi di kedua contoh teks yang diberikan oleh Bapak Dea ini, dua-duanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Barangkali kelompok mau komentari, ada masukan. Oh, cukup. Baik, kita tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok B untuk mempresentasikan hasil kerja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama ada hikayat. Hikayat ini mempunyai arti yaitu tentang anak yang harus berbakti pada kedua orang tuanya, lalu istrinya yang harus setia pada suaminya, dan manusia yang harus menolong dan harus berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerpen hikayat Bayan Budiman ini menceritakan tentang imbauan untuk selalu berbuat kebaikan dan harus mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu alur hikayat Bayan Budiman ini maju karena runtutan penceritaannya itu jelas dimulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya Tokohnya ada 3, yang pertama yaitu Kozan Mubarak, Ibi Zainab, dan Kozan Maimun. Selanjutnya cerpen kisah menuju masa depan ya. Dan dalam kisah cerpen kisah menuju masa depan ini menceritakan tentang ya, seseorang yaitu tokoh utamanya Nurin, tentang saat dia masih di kelas, terus dia bertemu dengan Tasbih dan ya tentang seluk-beluk atau tentang kisah Nurin ini saat dia bersekolah. Nah, untuk alurnya itu maju, mundur, sama ya campurannya gitu lah. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya kepada kelompok B ya, kelompok 2. Yang membuat kalian menentukan alur maju atau mundur itu apa? Misalkan dari kalimat ada yang menunjukkan alur maju kan, itu apa yang membuat kalian menentukan hikayat atau cerpen itu alur maju atau alur mundur? Terima kasih. Buktinya gitu dari saya. Untuk alur majunya kan ini kesempatan seperti di pagi yang menyerawan, terus pada jam mapel matematika itu. Terus untuk alur mundurnya ini kan di sini ada dulu sewaktu kelas 7 cerita ke masa lalu. Sejak awal masuk kelas 9 ya. Seperti itu. Jadi mundur ya. Ya,
menjelaskan dari bacaan yang pertama, yaitu sebelum mula ada saudara dengan diajak. Lalu selanjutnya hatta beberapa lama kemudian, lalu hatta setiap malam. Nah, kata-kata itu menunjukkan bahwa alur ini maju. Baik, jika tidak ada kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya, setelah kita semua presentasi memaparkan hasil dari diskusi tentang pembeda dari apa itu cerpen dan hikayat. Keduanya memang adalah karya sastra. Akan tetapi kenapa yang menjadi perbedaan mendasar itu adalah karakteristik dari alurnya. Alurnya kalau dalam hikayat seperti yang teman-teman sudah sampaikan sebelumnya dari kelompok A ataupun B, rata-rata apa namanya? Alurnya maju. Secara berkeran gitu ya, beruntut. Gitu. Lalu kemudian ketika kita membaca cerpen, ternyata alurnya campuran. Iya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa begitu? Bagi saya sedikit masukan saja untuk pembelajaran hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena memang alur hikayat itu didasarkan pada sudut pandang orang ketiga. Alhasil ketika dia bercerita tentang apa namanya? Tentang kejadian, otomatis ceritanya itu selalu runut ke dalam salah satu tokohnya aja. Bagus teman-teman. Dari tadi kelompok A sudah mengartikan apa itu burung apa? Dari burung bayan di kita sebutnya apa tadi? Beo. Kakadua. Dan burung biung adalah beo yang bisa berbicara gitu. Ya, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi teks berita. Teks berita ya. Tapi meskipun berbeda ranahnya antara berita dan sastra, teman-teman mesti banyak-banyak membaca karya sastra. Karena mengapa? Karena karya sastra memberikan nilai hidup bagi seseorang untuk mengerti tentang kehidupan itu sendiri. Di sisi lain, berita juga sebagai sebuah informasi yang kita bisa dapatkan tentang kejadian ataupun peristiwa tentang kehidupan di masa sekarang. Kalau sastra di masa lalu, kalau berita berarti Di masa sekarang. Betul. Ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Siapa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing agar kita manfaat dari pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya semuanya. Amin. Dari jaga kesehatan. Ya Pak. Ya, Pak. Akhir-akhir ini musik sedang Coba. pancaroba gitu. Ya. Kadang hujan, kadang juga panas kan. Ya. Teman-teman perlu memperhatikan pola makan, jangan lupa olahraga setiap pagi. Siapa? Oke, Bapak duluan ya. Ya Pak.